Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Yan Rahman. Saudara, timnas Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Inggris dengan skor dramatis 2-1. Albi Celeste membalikan keadaan di menit-menit akhir pertandingan. Bertanding di Atlanta Stadium, kedua tim bermain ketat dan menutup babak pertama dengan skor imbang tanpa gol. Inggris memimpin terlebih dahulu lewat gol Anthony Gordon di babak kedua. Namun Argentina tidak menyerah dan terus menekan hingga berhasil menyamakan skor lewat Enzo Fernandez pada menit ke-88. Di masa injury time, Lautaro Martinez menyempurnakan umpan Lionel Messi menjadi gol kemenangan. Hasil 2-1 mengantarkan Argentina ke final Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Spanyol, sementara Inggris akan bertemu Prancis pada laga perebutan tempat ketiga. Sehari sebelumnya, saudara, gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro membawa Spanyol meraih kemenangan 2-0 atas Prancis di semifinal Piala Dunia FIFA 2026. Sementara itu, saudara, pendukung Spanyol tumpah ruah di Madrid merayakan kemenangan Spanyol yang memastikan satu tempat di final Piala Dunia 2026. Spanyol melaju ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah usai menang 2-0 atas Prancis. Para pendukung menyaksikan pertandingan di layar raksasa dan merayakan kemenangan dengan sukacita. Di final, Spanyol akan menghadapi pemenang antara Argentina melawan Inggris yang kemudian dimenangkan oleh Argentina. Sementara itu di sisi lain, saudara, supporter Le Bleu yang berkumpul di Paris mengungkapkan kekecewaan usai Mbappe CS gagal ke final. Menurut supporter, anak asuh Didier Deschamps tidak bermain seperti biasanya padahal menghadapi lawan tangguh. Tetapi mereka mengakui Spanyol bermain sangat bagus dan bertahan dengan baik. Usai tumbangkan Prancis 2 gol tanpa balas, Spanyol akhirnya menghadapi Argentina di final. Peramu timnas Spanyol, Luis de la Fuente, menyebutkan bahwa timnya saat ini tidak tertandingi. Kemenangan atas Prancis memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 37 laga. Hal ini sekaligus menyamai timnas Italia pada periode tahun 2018 hingga 2021. La Fuente mengaku Argentina punya karakteristik permainan yang sangat kuat. Lamine Yamal dan kolega akan menyambut Lionel Messi sebagai lawan dengan tangan terbuka. Argentina berhasil lolos ke final Pesta Bola Dunia 2026 usai membungkam Inggris dengan skor 2-1 di laga semifinal di Stadion Atlanta Kamis dini hari. Lalu bagaimana hasil pertandingan Argentina hari ini dan nanti peluang di final melawan Spanyol? Akankah mengulang keberhasilan seperti di tahun 2022? Kita ulas bersama analis sepak bola Yusuf Kurniawan melalui sambungan daring. Bung Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi, Yan. Bung Yusuf, kalau kita melihat, mereview sedikit laga antara Inggris dan juga Argentina. Di babak pertama tidak ada gol yang tercipta, kemudian memanas begitu di babak kedua lewat drama-drama pertandingan. Kalau Anda bisa mengulas begitu pada pertandingan antara Inggris dan juga Argentina, apa yang terjadi di babak pertama ataupun di paruh pertama dan apa juga yang terjadi di paruh kedua? Iya, kalau babak pertama memang tidak terlihat banyak kreativitas yang tercipta ya. Yang baru kelihatan itu perubahan terjadi di babak kedua. Kalau kita lihat bagaimana babak kedua, Inggris sebenarnya bisa mencuri gol lewat Anthony Gordon, tapi setelah itu ritme jadi berubah karena Inggris bermain terlalu dalam, terlalu deep ya, defensif ya. Kemudian membuat Argentina begitu leluasa. Kalau kita lihat dari statistik misalnya itu di babak kedua saja ball positionnya jauh sekali, 72 berbanding 28. Jadi benar-benar dikuasai oleh Argentina. Yang menarik di sini adalah pergantian pemain yang tidak on point-nya dilakukan oleh Thomas Tuchel ketika Inggris sudah unggul 1-0, alih-alih mereka untuk tetap menjaga ritme, mereka malah melakukan pergantian pemain yang lebih defensif. Justru ini membuat
Argentina malah leluasa. Bayangkan ketika Mesir saja yang di laga sebelumnya lawan Argentina sudah unggul 2-0, mereka bisa di comeback ya oleh Argentina, apalagi ini cuma 1-0. Hmm. Jadi ini yang menjadi sorotan banyak pengamat, bahkan legenda-legenda Inggris juga ikut mengkritisi keputusan dari Thomas Tuchel dengan melakukan pergantian pemain yang atributnya lebih defensif ya. Kita lihat bagaimana Tuchel memasukkan O'Reilly menggantikan Declan Rice ya. Itu kan O'Reilly kan pemain belakang, Declan Rice itu gelandang jangkar. Kemudian juga menggantikan Reece James yang bermain dengan penuh tenaga oleh pemain belakang, itu juga apa, Dan Burn. Terus kemudian berujung pada gol yang bisa disamakan oleh Enzo Fernandez, karena kalau kita lihat dalam tayangannya itu kan terlalu dalam bertahan Inggris sehingga ada space yang bisa dimanfaatkan dan jadi gol. Ketika itu gol terjadi, nah udah mulai mentalitas Inggris kelihatan di situ ya, agak down ya mereka ya. Sebaliknya mentalitas juaranya Jerman malah mentalitas juaranya Argentina tuh muncul di situ, dan lagi-lagi Messi ya. Sebelumnya Messi kan sempat dikait-kaitkan laga Inggris lawan Argentina ini seperti akan mengulang hand of God-nya Diego Maradona tahun 86. Nah, sekarang nih bukan, kemudian disebutkan nanti ketika edisi kali ini akan ada hand of left foot-nya ataupun God of left foot-nya Messi ya, tapi gol penentunya Argentina kemenangan justru dari kaki kanan gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Argentina secara mentalitas itu di atas ya dari Inggris, dan sangat disayangkan dua gol yang terjadi itu muncul di 10 menit terakhir termasuk fase injury time. Padahal Inggris tinggal sedikit saja sudah menyongsong laga ke final. Tapi inilah yang menjadi fakta bahwa ternyata Thomas Tuchel justru di saat-saat krusial dia gagal melakukan adaptasi dan juga pergantian pemain yang tidak on point gitu. Oke, Bung Yusuf, Anda menyebutkan tadi bahwa sejumlah analis sepak bola menyoroti begitu keputusan kontroversialnya Thomas Tuchel. Kemudian bukan hanya analis, media-media Inggris juga ini tampaknya sangat concern dengan apa yang dilakukan oleh sang arsitek tim Thomas Tuchel, di mana ini membuat Inggris kalah begitu dari Argentina. Menurut Anda, apakah Anda sepakat dengan apa yang dikatakan oleh media-media Inggris dan juga para analis ini yang menyebutkan bahwa ini seolah kekalahan yang direncanakan? Ya memang sangat ekstrim ya. Kita tahu bahwa performa Inggris sebenarnya menjelang laga lawan Argentina itu sangat baik ya. Mereka memperlihatkan determinasinya, kemudian juga pergantian-pergantian pemain yang dilakukan oleh Tuchel tuh on point sekali. Itu impresi media tuh sudah mengesankan sebenarnya terhadap keputusan-keputusan Tuchel di laga-laga sebelumnya. Ketika misalnya lawan Kongo itu kan di babak 32 besar, itu Inggris deadlock juga tuh. Tapi Tuchel bisa melakukan pergantian pemain yang on point, kemudian Inggris jadi menang. Terus berikutnya juga hal yang sama juga terjadi ketika Inggris melawan Meksiko ya. Bagaimana dalam keadaan jumlah pemain Inggris di kartu merah main dengan 10 pemain, tapi mereka juga bisa menang dari Meksiko gitu dengan pergantian pemain yang tepat. Dan terakhir lawan Norwegia juga sama gitu ya. Masuknya Rodgers gitu yang bisa memberikan assist kepada Jude Bellingham, itu kan juga buah dari pergantian pemain yang baik gitu ya. Nah, tapi alih-alih berharap hal yang sama dilakukan di laga melawan Argentina, justru malah sebaliknya. Itu yang membuat media Inggris dan juga pengamat Inggris kecewa sekali. Kok kenapa berubah gitu ya patternnya gitu. Dan akhirnya ya tendensi ataupun juga stigma yang dikatakan bahwa ini kekalahan direncanakan itu ya mengemuka ya. Saya kira memang agak anomali sih ya, agak anomali ya. Padahal kalau Inggris bermain normal aja sampai menit 80 dengan tidak harus melakukan pergantian pemain dengan banyaknya diturunkan pemain belakang, mungkin Argentina juga akan kesulitan. Tapi ya somehow pelatih punya pertimbangan sendiri, saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Bahkan Harry Kane pun di saat doorstop juga dia agak bingung juga gitu ya, bahwa kita bermain terlalu dalam, kita memberikan space kepada lawan, bla bla bla. Itu kan sebenarnya refleksi dari keputusan sang pelatih ya, sehingga pemain juga hanya sekedar menjalankan saja kan. Mungkin Tuchel menganggap bahwa dengan cara itu mereka bisa membendung Argentina, padahal Argentina sudah teruji
Mereka Hmm. walaupun kebobolan 2 gol, misalnya lawan Tanjung Verde, mereka bisa balik 3-2. Mereka kebobolan 2 gol lebih dulu lawan Mesir, mereka bisa balik 3-2. Jadi apalagi kalau cuma 1-0 unggulnya Inggris, ya waktu masih cukup, akhirnya kebalik lagi tuh, epic comeback lagi Argentina. Oke. Itulah yang terjadi. Memberikan harapan palsu di awal ya, sampai pada akhirnya dikembalikan. Kalau kita kembalikan ke statistik, Bung Yusuf, ini Ya, seperti yang disebutkan tadi, ini kalau saya bacakan ya, tembakan maupun tembakan ke arah gawang, penguasaan bola, operan, akurasi operan itu benar ya, betul didominasi oleh Argentina. Sebetulnya secara betul. mental apa yang terjadi dengan para pemain Inggris ini yang biasanya kerap mendominasi lawan? Iya, jelas kalau dari mental berbeda sekali ya. Inggris ini kan mayoritas pemain-pemainnya, terutama pemain mudanya yang baru ngerasain partai semifinal di level Piala Dunia ya kali ini gitu ya. Walaupun mereka secara tim sendiri sebenarnya Inggris ini bukan semifinal pertamanya di Piala Dunia, Hmm. tapi secara umum pemain-pemainnya sebagian itu baru merasakan atmosfer seperti ini. Bahkan ada dendam Jadi lama ya, Bung ya. Dendam lama ini kan sudah 5 kali, ya, sebelum itu 5 kali pertemuan, 3 kali bahkan dimenangkan Inggris. Ini harusnya apinya lebih besar lagi kan? iya, Hmm, betul. Tapi jangan lupa bahwa World Cup kali ini sangat berbeda sekali dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak. Kemudian Argentina sendiri merupakan juara bertahan. Ya secara mental Argentina sudah lebih siap kan memang menghadapi situasi ataupun pressing-pressing psikis yang tinggi gitu. Ini yang hmm, Inggris sepertinya nggak bisa gitu overcome. hmm, Dan mereka akhirnya hanyut dengan permainan Argentina terutama di babak kedua. Ya praktis nggak bisa banyak berbuat, bahkan magisnya Jude Bellingham yang kita tahu di 2 laga sebelumnya sangat gacor ya, kemarin benar-benar, nggak ada sama sekali shoot on goal dari Jude hmm, Bellingham hmm, ya. Dia melakukan 40 kali sentuhan tapi tidak ada yang menciptakan peluang berarti gitu. Padahal 4 gol Inggris di 2 laga sebelumnya itu datangnya dari Jude Bellingham. Kelihatan sekali bagaimana Harry Kane sampai turun ke belakang untuk, jemput bola, untuk collecting bola. Ini, sangat berbeda sekali dengan Inggris yang kita lihat di laga, sebelumnya ya ketika melawan Norwegia, kemudian juga melawan Meksiko, itu berbeda sekali gitu. hmm, Ya itu hmm, kan artinya masalah mental ya, mentalnya kan nggak bisa diajarin, nggak bisa di-set up, tapi memang harus dialami pemainnya. hmm. Pemainnya lah harus bisa, mengatasi situasi itu dengan sendirinya. Pelatih kan cuman mengatur saja ya, mengatur, skema, mengatur plan, tapi memang ada andil pelatih juga, keputusan pelatih dalam melakukan pergantian pemain yang tidak on point itu juga ikut mengganggu psikis para pemain yang ada di lapangan. Apalagi setelah gol dari Enzo Fernandez di menit 85 itu menit yang sangat krusial untuk Hmm. katakan buat Inggris tinggal bertahan 5 menit saja lagi, mereka sudah lolos gitu loh. Nah begitu gol menit 85, perpanjangan waktu lagi sekitar 7 menit, kan masih ada waktu yang sangat panjang gitu. Dan itu Inggris nggak bisa, apa ya, nggak bisa bertahan juga akhirnya, nggak bisa, menjaga situasi itu, malah mereka harus kalah 1-2 gitu di penghujung laga. Oke, ini artinya harus move on lah ya. Masih ada pertandingan ke depan antara Inggris dan Prancis untuk tempat ketiga dan juga nanti ada Spanyol versus Ya, Argentina akan seperti betul. apa nanti pertandingannya dan prediksinya akan seperti apa dan juga ada kekuatan Messi juga nanti akan seperti apa di pertandingan melawan di final nanti. Nanti kita akan sambungkan dialog ini. Bung Yusuf sesaat lagi bersama kami di Breaking News Kompas TV.